terpaksa melakukan banyak kampanye di luar negeri sehingga saya seperti itu tinggal di Sydney, Australia. So I know a little bit about UTS. Different UTS insert dan UTS graduate program itu different. I'm not entirely sure. Jadi kalau apa yang dikatakan proses yang dijelaskan baik dari KPU ataupun di Seknek itu dia bisa immediately to the graduate school dengan seperti itu. Itu yang bisa saya katakan. So, I have a big questions about that. Ya, kita ketemu mungkin 20 tahun yang lalu terakhir ya sebelum Anda ke Notre Dame. Waktu itu untuk Ya. S2 ya. Ya, saya sedang penelitian lapangan waktu itu di Indonesia. Kemudian saya menyelesaikan disertasi saya dan habis itu saya masuk seminari memutuskan untuk menjalani kehidupan sebagai seorang imam ya di gereja Hmm. Katolik. Eh, Hmm. ya, tapi saya masuk Serikat Yesus yang mana ya tugas kita sedikit berbeda tentu karena Romo-Romo Yesuit itu kebanyakan kerjanya di bidang pendidikan. Jadi saya saat ini masih mengajar meskipun eh, saya tidak eh, mungkin tidak aktif atau apa seperti itu di politik dan sebagainya. Tapi saya masih berkecimpung di bidang hukum juga. Saya mengajar di Fakultas Hukum di eh, Creighton University di Omaha, Nebraska saat ini. Ya. Oke, Nebraska, negara bagian Nebraska ya? Ya, negara bagian Nebraska, kotanya Omaha. Ya, ini tidak terlalu Omaha jauh ya. dari tempat Anda dulu di Indiana ini. Ya Oke, sekitar 6 jam lah dari Notre Dame ke sini kalau nyetir. I see, I see. Ya, Kota yang dingin sekali pasti di situ ya. Notre Dame, saya pengalaman terakhir tuh minus 20 derajat Celcius tuh yang paling dingin. Kalau di sana berapa? ya kurang lebih sama. Sini di sama Midwest, suhunya sama, teksturnya sama. Midwest. Ya, kota Oke. kurang lebih sama seperti South Bend di Notre Dame lah, tempat Oke. Anda sekolah dulu. Sama sepinya maksudnya. Ya, sama sepinya juga itu. Ya, saya Ya, juga pernah di Notre Dame. Jadi 10 tahun kemudian, Anda kan 2006 di sana kan? ya, Nah, ya. 2015, 2016 itu saya di Notre Dame. Itu ketika itu saya, Oke. ya, Apa? Mengajar atau belajar? saya ada visiting scholar position. Saya menyelesaikan buku saya yang pertama tentang Mahkamah Konstitusi yang Oke. sudah terbit sekian tahun yang lalu. Sebenarnya dikutip oleh Profesor Mahfud di sidang MK Ya. waktu Pilpres kemarin, meskipun tidak ada yang peduli. Oke. Ketemu Douglas Castle di sana enggak? Masih sempat. Dia sudah face retirement waktu itu, kemudian Oh, sekemudian I saya, see. saya tidak sempat ketemu dia. Cuma saya kerja dengan profesor yang lain, I see. dengan Paulo Carozza. Saya tidak tahu Anda kenal. Oh, ada tahu Paulo Caroza. Ya, 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 Paulo Caroza. Orangnya ya, ganteng gitu ya. ya. Itu Ya, orang waktu orang itu dia Italia itu. ya dia ngajar hukum internasional kalau nggak salah dia waktu itu. Ya. Hmm. Oke, Bro Henry ya, Bro Romo, whatever Hmm. I want to say, jadi nggak apa-apa ya. Ya, silakan. Oke, begini, Anda menghubungi saya dalam dua atau tiga kesempatan dan sayangnya kita terputus ya, nggak Ya. sempat kita realisasikan. Dan yang Anda sampaikan itu, wah soal yang ngeri-ngeri sedap juga ya, soal ijazah ya, soal pejabat Indonesia yang wah diduga ijazahnya bodong tuh sebenarnya. Ya. Kalau Anda mau spill silahkan ya, tanpa menyebut nama silahkan, menyebut Ya. nama we don't know exactly bagaimana karena kan misalnya universitas itu digebrek ya kan, digerebek. Gerbek. Ya. Lalu Ya. kemudian ada orang yang pernah kuliah di sana, it doesn't mean dia ijazahnya bodong, tetapi itu hanya satu kausalitasnya. Ya. Berikutnya Anda kemudian mengeluhkan teman-teman Anda. Jadi saudara Hmm. sekalian, saya ingin Ya. katakan sedikit, Romo Henry ini ya, dulu Henry Kwok kita mengenalnya, dia anggota KPU wakil dari PRD, Partai Rakyat Demokratik pimpinan Budiman Hmm. Sujatmiko. Ada Andi Arief, ada Budiman Sujatmiko, ada siapa lagi yang pernah jadi komisaris Telkom itu? Mugianto.
Mugianto ya, ada Nezar Ya, Patria gitu. Nezar ikut ya. juga ya. Nah, Ya, ya, orang-orang sorry, itu sorry, sekarang, komisaris Telkom itu Margiono, sorry, Margiono, sorry. Margiono ya, 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 Margiono, sorry, sorry. ya, Beda ya, ya. ya, ya, Wamenham saat ini itu Mugianto, Ya, itu Mugianto double Wamenham ordernya. ya, ya. Ya, Bahkan Natalis Piga juga mengaku PRD apa? PRD juga ya, lupa saya. wah, saya tidak tahu dia pernah PRD itu, saya nggak tahu Oh, oke dia oke. maju Saya kan. kita cabut ya. Ya, Arya Sinulinga juga pernah no, PRD no, no, enggak? dia No juga no tidak no. PRD. Oke. Enggak itu Dan yang, Anda sedikit mengeluh, ya kan? hmm, Waduh, kok terbalik sekarang? Saya yang dulu kurang garang di lapangan, kok sekarang terbalik? Mereka-mereka menikmati jabatan. ya, Budiman sebagai ya, kepala Badan Pengentasan Kemiskinan, ya kan? hmm, Mugi apa tadi? Mugianto, ya, Mugianto sebagai Wah, Wamen HAM, Ham, ya kan? ya, Kemudian Nezar Patria Wamen apa gitu ya? Kominfo, ya, Kominfo apalagi bukan ya. sekarang Komdigi Oh, Wamen Komdigi ya. Komdigi ya. Hmm, Siapa hmm, lagi yang saya sebutkan? Andi Arief sebagai komisaris PLN ya. ya, Dan lucunya mereka bekerja sama dengan orang yang dulu sangat mereka kritik ya, karena bagian dari rezim Orde Baru Prabowo hmm. Subianto. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda juga bicara mengenai saya ingin spill sesuatu tentang ijazah Jokowi. I don't know exactly kenapa Anda ngomong begitu. Nah, dari tiga hal tersebut, ya kan, silakan Anda mau memulai yang mana yang paling merasa comfortable gitu untuk kita mulai. Silakan. Eh, ada satu lagi yang lupa sebenarnya Bang Refli ini tentang apa? Saya lagi impeachment Gibran. Oke, oke, ya, Ya, impeachment Gibran, ya, oke, itu empat ya, hal. empat Silakan, hal. empat Ya, hal tersebut, gitu. ya, Jadi ya empat mungkin, hal tuh within unlimited time, ya, ya, ya. bukan limited, Eh, unlimited. nggak tahu dari mana kita mulai dulu ini. Yang menjadi concern Anda paling paling mutakhir mungkin. Oke, begini saja karena ini kemarin saya sempat mengamati saja sedikit itu tentang apa cuplikan apa oral argument ini sidang apa di MK ketika sidang pendahuluan di MK ya tentang Ya, undang-undang KIP yang digugat ketika itu. hmm, Eh, kemudian ada ketika itu tiga orang hakim yang melakukan pemeriksaan pendahuluan, yaitu Hakim ya, Saldi Isra Tamananda. Eh, ya, terus ada satu lagi itu saya kurang jelas siapa di foto di videonya apa Guntur Hamzah. Terus satu lagi itu Asrul Sani. Eh, Arsul, Arsul Arsul, Sani, ya, Arsul Sani, ya, ya, yang kemudian ya dia bertanya banyak hal begitu tentang apa, oh ini kan terkait ijazah Jokowi dan Gibran segala macam. Itu pertanyaan dia kepada penggugat ketika itu ya organisasi hmm, advokat tersebut itu. Kemudian saya sedikit tergelitik itu karena saya pernah itu mengangkat kepada Anda ketika itu dan juga beberapa teman. eh, Ya, sekitar begini, karena sebenarnya saya backtrack sedikit. Berapa waktu yang lalu kan Profesor Jimli Asidiki, guru Anda ketika itu ya, pernah mengatakan ruang publik di Indonesia saat ini penuh dengan ijazah, diskusi ijazah, kata dia itu menghabiskan waktu. Tapi dia berpandangan begitu karena dia mengatakan yang penting ini bagaimana kita diskusi tentang tatanan baru konstitusi Indonesia. Itu yang penting menurut dia. hmm, Nah, ya, dua hal ini sebenarnya berkaitan menurut saya ya. Karena masalah ijazah ini semua kan muncul hanya karena tatanan konstitusi juga yang sebenarnya bermasalah dalam banyak hal ya dalam undang-undang yang undang-undang dasar yang dirubah itu ya sudah diubah tahun hmm, 1999 2002. Di antaranya persyaratan wakil presiden, persyaratan presiden segala macam kan. Eh, hmm, kalau misalnya persyaratan umur itu ditentukan di konstitusi, saya pikir mungkin kita tidak ada masalah seperti saat ini tentang hmm, Wapres Gibran segala. Kalau umur 40 tahun jelas di konstitusi ya. Dan ya, persyaratan presiden tidak ya itu minimum juga sebetulnya dan juga akhirnya menyangkut masalah kemudian apakah itu pendidikannya saat ini kan ya akhirnya sehingga masalah pendidikan calon presiden wakil presiden itu menjadi pangkal persoalannya itu tidak jelas di konstitusi ya akhirnya hmm, undang-undang mengatakan cuma syaratnya waktu itu kan apa SMA saja untuk jadi presiden kan hmm, ya.
sementara yang menarik begini, untuk menjadi seorang hakim MK syaratnya harus S3 ketika itu kan. Hmm. Jadi Ya. seakan-akan lebih tinggi thresholdnya menjadi seorang hakim Mahkamah Konstitusi dibanding menjadi presiden. Padahal Hmm. tugasnya juga ya tidak kalah beratnya menjadi seorang presiden dibanding hakim MK. Ah, Hmm. kemudian syarat menjadi hakim MK itu kan pernah digugat di MK sendiri yang Ya. mengatakan MK kemudian memutuskan bahwa syarat menjadi seorang hakim MK itu harus harus S3 tapi tidak perlu S2 katanya. Waktu itu Mahfud yang masih ketuanya. Jadi Oke, persyaratan ya ya pokoknya pernah S3, kalau S2 nggak apa-apa. nggak apa-apa. Yang penting bisa jumping up gitu ya. Ya, itu yang ketika itu yang diputuskan oleh MK sendiri di bawah pemilihan Pak Mahfud ketika itu kan. Hmm. Nah, nah oke lah gitu bisa diperdebatkan mengapa MK memutuskan begitu. Kemudian akhirnya kan sekarang ini sudah banyak eh, hakim MK yang pokoknya harus ada gelar doktor seperti itu kan. Hmm. Punya gelar doktor. Tapi apakah kualitasnya dengan dokter-dokter itu juga menjadi lebih baik? Ya kita bisa Hmm. perdebatkan itu. Apakah kualitas MK menjadi lebih baik hanya karena hakim-hakimnya punya gelar doktor? Dan Hmm. juga korelasinya bagaimana gelar doktor? Gelar doktor apakah harus doktor yang ilmu hukum, misalnya hukum tata negara, hukum konstitusi, atau Hmm. bisa hukum bankruptcy atau hukum apa perdata, hukum kepailitan segala macam bisa menjadi hakim MK juga hanya karena S3 Hmm. begitu kan. Ya. Ini ya jelas korelasinya penting gitu. Kemudian kan waktu itu kan pertama Anwar Usman ketika itu S3 dia itu sebenarnya S3 bukan di bidang hukum sebetulnya. Hmm. Nah, tapi dia menjadi hakim MK, bukan jadi ketua MK pula. Hanya karena dia punya Hmm. S3. Tapi S3 dia bukan S3 di bidang hukum, dokter hukum itu. Ah, ah. Itu Di jadi bidang apa? pertanyaan-pertanyaan. Ya, Dia oke. ya waktu itu. Kemudian akhirnya terakhir ini yang ketika saya sempat angkat ke Anda ketika itu tentang Hakim Asrul Sani itu yang ketika itu dia mengatakan punya S3 dari sebuah universitas di Polandia. Uh, Hmm. Warsaw Humanum University, something like that itu the name ya ketika Hmm. itu. Universitas itu berdiri tahun 2018 ya. Hmm. Nah, jadi belum sekitar ya kalau salah itu, tapi belum lama berdirinya universitas itu kemudian akhirnya dia dapat gelar eh, S3 dari sana. Ya sebenarnya itu kalau tidak salah itu online program dan kemudian itu menjadi modal dia menjadi hakim MK kan. Hmm. Ada info menarik saya share ke Anda ketika itu eh, bahwa sekolah tempat dia belajar dapat S3 itu awal tahun ini itu digerebek oleh KPK Polandia. Hmm. Kemudian para pemimpinnya ditangkap karena mereka menjual ijazah palsu kepada banyak pejabat di Polandia. Ketika Hmm. itu. Apakah ini ada korelasinya atau tidak? Kita tidak tahu kan. Tapi uh, Ya. ini juga akhirnya a big question Hmm. menurut saya ketika itu kan ya. Saya tidak Ya. menuduh dia palsu, saya tidak punya bukti. Tapi Ya. ini itu eh, ini suatu hal yang menarik karena bagaimana dia mendapatkan gelar dari sebuah universitas yang kebetulan juga di sana bermasalah karena banyak menjual ijazah palsu kepada Hmm. pejabat-pejabat Polandia sendiri sehingga sudah digerebek universitas itu banyak para petinggi universitas itu ditangkap di penjara oleh KPK Hmm. Polandia di sana. Jadi ini sedikit Hmm. kritik saja buat saya waktu saya mendengar apa oral argument di MK minggu kemarin ini. Hmm. Jadi menurut Anda ngeri-ngeri sedap jadi. Ya, Bisa jadi kalau diverifikasi ijazahnya juga bodong jangan-jangan. ya perlu diverifikasi mungkin ini perlu nih. Oke, karena itu sudah menyangkut pejabat publik ya. Jadi Ya, hmm. impeachment tidak hanya terhadap presiden dan wakil presiden yang diatur di konstitusi secara khusus, tetapi secara etika ya impeachment atau pemberhentian itu perlu juga dilakukan terhadap pejabat-pejabat publik yang ternyata tidak memenuhi syarat atau cheating soal asal usulnya ya. Ya, Gitu. ya, ini menjadi menarik karena konstitusi kita kan juga tidak mengatur impeachment terhadap pejabat yang lain di luar presiden wakil Ya, presiden. ya, Sementara kalau di Amerika kan hakim federal court itu apa federal judges itu bisa diimpeach juga. ya.
Juga sama di negara lain juga beberapa negara di Filipina juga bisa Hmm. itu impeachment itu bukan hanya buat presiden wakil presiden tapi juga hakim Hmm. hakim agung dan hakim Hmm. konstitusi ya. Nah, tapi di kita kan tidak ada mekanisme itu. Ah, ini boro-boro apa mengimpeach para pejabat yang lain seperti hakim MK ketika itu kan ya presiden wakil presiden saja ini belum jalan Hmm. mekanismenya dengan apa Hmm. dengan benar. Dan itu juga bahan diskusi kita sebenarnya ini yang saya angkat Hmm. tentang Wapres Gibran impeachment dia ketika itu kan. Hmm. Eh, ya ya jadi sih ya selama ini kan hakim-hakim di MK kasusnya yang di apa berhentikan itu internal mekanisme mereka saja ketika itu kan. Hmm. Dan ya akhirnya dengan apa MK saat ini ya saya pikir masih belum memadai ini sebenarnya untuk apa mendisiplinkan hakim-hakim tersebut. Tetapi sebenarnya bisa jadi kan kalau kita laporkan sebagai pelanggaran kode etik, tapi masalahnya memang siapa yang akan melakukan investigasi? Apakah MK-MK permanen itu mau dan mampu melakukan investigasi untuk kasus ini? Ataukah jangan-jangan investigasi tiba-tiba dibebankan kepada pihak yang mengadukan? Itu seperti kasus Anda terhadap waktu itu Pak Mahfud kan? Ya, Akil Muhtar waktu itu kan, Ya ya, tapi waktu ketuanya masuk aja ketuanya Pak Mahfud. ya Ya, ya jadi malah kita yang dibebankan, padahal kita orang ya ya. sipil biasa yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penangkapan, penahanan dan lain sebagainya kan, atau Ya memaksa lah, tidak ada. ya Oke, jadi saudara sekalian di bagian pertama kita bicara mengenai latar belakang pendidikan salah satu hakim yang konon ya bergelar S3 dari Polandia, tetapi awal tahun ini universitas itu digerebek karena eh, bukan dianggap sudah ditengarai, ya. terbukti melakukan jual beli ijazah kepada pejabat-pejabat di Polandia sehingga digerebek oleh KPK-nya Polandia. Tapi apakah kemudian ijazah yang didapatkan hakim konstitusi itu sah? We don't know exactly. Jadi kita tidak bicara mengenai menyampaikan hoax, tetapi sebuah berita yang barangkali ada korelasinya. Kan kalau kita mau bicara tentang good governance, clean government, ya harusnya hal-hal seperti ini boleh dan bisa diangkat kan. Begitu Romo ya? Ya, saya pikir ini suatu hal yang apa ya kita tidak saya tidak mengatakan saya punya bukti atau apa saya tidak Ya, menuduh cuma ini orang tidak kadang-kadang saya membedakan antara bukti dan data ya. So ya, kita punya data ini. Apakah data ini bukti kan itu bisa nanti bisa diolah kan. We have information itu sebuah data bahwa Universitas apa Collegium Humanum di Warsaw, Poland itu ya bermasalah ya, ya itu big news sama in Europe ketika itu ya bukan hanya di Poland tapi juga di Inggris segala macam orang tahu semua diberitakan di situ. Nah, jadi itu jadi universitas itu universitas yang abal-abal lah bisa kita katakan seperti itu. Apakah eh, produk yang lain juga bermasalah kita tidak tahu ya itu perlu ada penyelidikan dan investigasi lebih mendalam tapi kita tidak punya otoritas loh itu kan apalagi kasus tadi kan Bang Refli katakan apakah MKMK ya. punya kemampuan untuk itu kan kita tidak tahu juga. Hmm. Iya, pertanyaannya adalah memang sering sekali orang Indonesia ini tidak mampu melakukan verifikasi terhadap kebenaran latar belakang pendidikan. Ya, Nah, saya juga mau lompat. ya, Apakah hal yang sama Romo tangkap juga di latar belakang pendidikan Gibran? Sejauh apa Romo paham mengenai latar belakang pendidikan Gibran yang saya kasih latar belakang sedikit walaupun Romo sudah tahu barangkali. Kita kan punya dua dokumen resmi. hmm, Dokumen resmi itu bernama berkantor dimiliki oleh KPU dan dimiliki oleh Setnek. hmm, Kalau KPU dalam konteks sebagai calon wakil presiden, kalau di Setnek dalam konteks sebagai wakil presiden yang sudah hmm, jadi. Di KPU latar pendidikan Gibran itu dituliskan bahwa dia mengalami SMA 2 kali. Jadi setelah tamat SMP di tahun 2002, dikatakan 2002 sampai 2004 dia itu masuk OPSS yaitu Orchid Park Secondary School selama 2002-2004. hmm, Kemudian disebutkan juga dalam kurun 2004-2007 which is 3 tahun hmm, dia mengikuti yang namanya program UTS Insert di Australia ya.
Uh, atau yang katanya, wah, ada yang bilang mengatakan, wah, kalau 3 tahun itu sudah setara diploma katanya, ya kan? Tetapi di situ ditulis tetap SMA. Berikutnya dia lulus MDIS dari Singapura dengan Hmm. ijazah Bradford University. Walaupun kuliahnya nggak jelas di mana di Singapura, tapi dia nggak pernah ke Bradford Inggris ya. Nah itu di KPU, tapi di Setnek dibalik 2002-2004 dia di OPSS tadi apa Orchid Park Secondary School, kemudian 2004-2007 dia di MDIS sebagai S1 atau apa graduate school-nya ya, undergraduate school-nya. Kemudian pada tahun 2007-2010 dia di UTS Insert yang dikesankan seolah-olah pendidikan pasca sarjana. Bagaimana mungkin ada dua dokumen dari institusi yang resmi, institusi publik, kok bisa berbeda dan tidak ada yang namanya pertanggungjawabannya? Silakan Romo melakukan eksplorasi terhadap hal ini yang Anda ketahui. Eh, ya, saya tidak bisa komentar banyak ini dalam pengertian begini. Eh, saya tidak paham pendidikan di Singapura bagaimana. Saya tidak pernah sekolah di Hmm, Singapura, jadi saya tidak mau apa hmm, eh, mengklaim atau sok tahu begitu ya. Jadi biarlah yang bicara itu apa yang lebih paham tentang itu tentang sisi pendidikan di Singapura di detailnya. Saya juga jadi itu yang pertama. Tapi hmm, yang lebih penting menurut saya itu adalah apa yang Anda katakan bahwa kita tidak punya mekanisme memverifikasi itu hmm. sebetulnya. Eh, ya orang bisa klaim sana sini apa sertifikat atau apa ini ekuivalen di Indonesia bagaimana? Kita verify itu bagaimana? Itu yang apa itu jadi masalah kan misalnya ketika Anda sekolah di Notre Dame dulu kan itu LLM itu kan tentu Ya, jelas kan. Ketika itu that you can verify that ketika itu kan ya. ketika ya itu sehingga eh, tapi yang banyak kasus itu tidak Walaupun kalau Romo search nama Refli Harun, you will know, you will don't know, you Well, I will mean, I you know will your not find, name, so jadi, uh, so you will I not can do find. that. I mean, yeah. So yeah, Oke, karena my yeah, original name bukan Refli Harun ya. Oke, it's yeah, okay. yeah. So Oke, I know silakan. that. Yeah, Iya, yeah. oke, oke. Jadi Iya. jadi itu apa? Ini masalah. Cuma apa? um, itu ada si apa Profesor Sulfikar Amir yang kemarin bicara di podcastnya Abraham Samad. Dia menjelaskan secara detail tentang itu pendidikan Singapura. Saya pikir saya lebih ya mungkin dia lebih paham orang seperti itu. Saya pikir sehingga we can trust him more in some way. Saya tidak bisa bicara tentang itu ya. Tapi menariknya tentang Gibran ini sedikit saja begini. Ya jelek-jelek begini saya juga pernah tinggal di Australia begini ya. Ah, Hmm, jadi waktu itu meskipun konteksnya saya tidak sekolah, tapi ini masih perjuangan masa lalu ketika itu waktu bersama PRD. ya. Karena ketika itu ya kita tidak apa tidak bisa apa bergerak banyak di Indonesia. Ketika itu akhirnya ketika Budiman CS di penjara, ketika itu saya ketika itu akhirnya eh, eh, terpaksa melakukan apa banyak kampanye di luar negeri sehingga saya seperti itu tinggal di Hmm, Sydney, Australia. So I know a little bit about UTS. Ah, oke. ya, Itu tahun berapa wah Anda di sana? 97, 98. Oke, silakan Romo. Ya, jadi ya saya tahu apa saya tahu lokasi di mana UTS segala macam seperti itu dan saya juga punya beberapa teman di yang sekolah di UTS. Jadi uh, I'm not entirely sure. Jadi kalau apa yang dikatakan proses yang dijelaskan baik dari KPU ataupun di Seknek itu dia bisa immediately to the graduate school dengan seperti itu. So, itu yang bisa saya katakan. So, I have a big questions about that ketika itu kan. Hmm, Bahwa it's different UTS insert dan UTS graduate program itu different. So hmm, that's something I can say gitu kan. Cuma hmm, persoalannya lebih akhirnya bagaimana kita verify itu kan dan kemudian lagi kepada proses ini yang ini saya lebih diskusikan dengan Anda lebih pada impeachment wakil presiden itu yang sebenarnya hmm. waktu itu kan saya sempat kirim artikel saya tulis kepada Anda cuma Ya, kita sempat diskusi bahwa uh, ya this is maybe I mean one ground of impeachment sebenarnya kalau kita ingin bicara ketika itu ya. ya, Karena untuk saat ini, saya tahu Anda bicara banyak tentang impeachment Gibran, banyak segala macam.
Ehm, ya agak susah dibuktikan yang lain-lain sebenarnya begitu ya. Meskipun Hmm. banyak yang mengatakan itu sebenarnya gampang dibuktikan atau apa, tapi ya tidak terlalu mudah juga menurut saya di yang untuk yang tuduhan-tuduhan yang lain seperti Fufu Fafa ataupun Hmm. yang apa kejahatan apa ekonomi segala macam itu Hmm. seperti itu ya. Ya. Eh, ya persyaratan jadi wakil presiden itu mas mungkin saya pikir yang bisa apa ya bisa dijadikan impeachment ground untuk dia ketika itu Hmm. ya untuk di impeach. Baik Hmm. masalah kemarin itu masalah umur yaitu keputusan MK maupun ijazah ini sebetulnya. Hmm. Eh, ya cuma eh, repot juga akhirnya karena kalau kita melihat konstitusi kita kan Indonesia itu eh, sebenarnya ada tahapnya itu jadi two stage trial ketika itu kan. Hmm. Setelah DPR harus di MK dulu, setelah di MK itu pun harus ada lagi di sidang lagi di MPR. Jadi itu higher threshold sebenarnya. Sebenarnya kan impeachment yang Hmm. misalnya di South Korea, di Korea Selatan itu kan MK akhirnya memutuskan, ya sudah MK memutuskan salah ya sudah di impeach dia. Ataupun di Thailand begitu. Akhirnya sudah MK di sana memutuskan oke terbukti bersalah ya sudah akhirnya tidak ada lagi. Sedang di Hmm. kita kan kalaupun MK memutuskan masih ada lagi sedang di MPR. Belum lagi Hmm. kemudian DPR sebelum harus menginitiate the program ya kan the impeachmentnya. Hmm. Iya, sebenarnya Fufu Fafa itu juga agak jelas, walaupun memang artinya itu milik Wapres sebelumnya. Tetapi memang yang paling terukur adalah soal syarat pendidikan ya Ya. sebenarnya. Tapi persoalannya Romo, kita tahu bahwa di Indonesia itu walaupun kesalahannya kalau orang Jawa bilang ceto welo-welo ya, expressis verbis gitu ya, no doubt ya kan, beyond reasonable doubt. Pokoknya tidak bisa lagi dibantah. Tetapi kan kadang-kadang mesin politiknya nggak bisa bergerak begitu. Pendapat Anda? Ya, ya betul itu. Eh, Ya, ini ada seorang apa? Anda pernah di podcast Anda pernah mengangkat ini wawancara seorang apa mungkin pakar politik yang di podcast lain oleh Budi Bantanerojo si pakar politik yang mengatakan oh ini semua tergantung Prabowo. Menurut saya itu eh, bukan tergantung Prabowo, sebetulnya tergantung PDIP ini. Eh, ya Hmm. kalau PDIP itu beneran mau apa melawan Gibran dan Jokowi ya mereka harus push for apa impeachment sebetulnya. Tapi Hmm. persoalannya kan PDIP tidak pernah mau untuk apa ambil apa leading role untuk mengimpeach Gibran kan. Hmm. Itu pun dia baru dipecat itu pun setelah belakangan itu Iya. eh, karena mereka sudah merasa dikhianati. Tapi habis itu PDIP tidak pernah mencoba untuk apa mempermasalahkan lebih jauh dan push for impeachment. Nah, tergantung PDIP. Ya tapi terbukti PDIP juga tidak bisa memainkan peran sebagai oposisi sekarang ini dan bukannya Hmm. tidak mau mereka juga tidak mau akhirnya memainkan peran itu. Eh, Hmm. jadi iya memang itu realitas apa politiknya. Kalau PDIP mau jadi benar oposisi ya mereka harusnya push for impeachment. Apakah berhasil atau tidak itu kan urusan lain. Tapi at least they want to do it. Itu kan saya Hmm. tulis di artikel yang saya kirim ke Anda itu kan um, Iya. in the last I mean 1 year in Asia itu ada gelombang impeachment semua di Korea Selatan, di Hmm. Thailand, di Filipina dan Indonesia lah dikatakan begitu. Tiga-tiga ini jalan semua ini. Indonesia saja yang nggak jalan kan. Hmm. Presiden Korea di impeach, Perdana Menteri apa Thailand di impeach, di Filipina prosesnya jalan meskipun dibatalkan oleh Mahkamah Agung Filipina Hmm. karena persoalan teknis, tapi Mahkamah Agung Filipina mengatakan bisa dibuka lagi 1 tahun berikutnya. Nah, di Indonesia yang nggak jalan sama sekali kita. Iya, yang menariknya adalah proses impeachment di Indonesia. Kan Anda membuat disertasi mengenai MK ya, Hmm, sangat bergantung kepada kemauan politik. ya, Padahal kita tahu bahwa politik kita makin lama makin kontraktual, ya kan? Makin tidak substantif, tetapi hanya didasarkan pada siapa dapat apa. hmm. Bagaimana Anda melihat article of impeachment itu ketika dikaitkan dengan fenomena politik saat ini? Padahal maksud dari article of impeachment ini kan memang
jangan sampai subjektivitas politik itu mempengaruhi apa jalan impeachment sebagaimana yang dilakukan terhadap Gus Dur misalnya. Tetapi ketika orang tidak bergerak terhadap Gibran, Anda berpikir bagaimana? Ya, seperti saya katakan tadi, sebenarnya kan itu kan kuncinya di PDIP dalam artian ya eh, mereka seharusnya play the oppositional role kan, tapi mereka tidak mau itu. Jadi akhirnya ini membuktikan bahwa ya there's apa domination of power sebetulnya diadakan oleh apa Kim Plus ya. Oleh Hmm. Prabowo CS ketika itu dan Kim Plus Coalition yang dia ingin buat koalisi Hmm. permanen ketika itu kan akhirnya Hmm. dan PDIP juga kita nggak tahu apakah beneran mau Hmm. di luar atau akhirnya bergabung juga ke Kim Plus Plus nantinya. Tapi ini juga bukan persoalan baru karena sejak dulu pun PDIP ketika dia di luar pemerintahan dia tidak pernah mau main oposisi. Itu 10 tahun di bawah SBY itu PDIP juga tidak benar-benar beroposisi sebetulnya. PDIP ketika itu mengatakan sebagai apa sebagai mitra pemerintah atau apalah istilah mereka sebutkan ketika Hmm. itu kan. Tapi mereka bukan sebagai peroposisi. Akhirnya dia mereka selalu mencoba untuk kembali back to power kan dan setelah Hmm. SBY kan mereka mencoba kembali dengan Jokowi akhirnya ketika itu sebagai apa orang yang dijadikan petugas partai dan akhirnya meskipun dia bukan kader PDIP ketika itu Hmm. as long as we can go back to power sehingga Ya. akhirnya ya memang kalau konteks seperti ini sangat transaksional ketika itu kan ya Hmm. eh, ketika sudah ada pemenang semuanya langsung bergabung ke situ ke pemenang Ya. jadi grand coalition seperti itu ya tidak agak susah untuk impeachment akhirnya jalan. Ya. Sekarang kalau kita bicara aktor impeachment ya, menurut Hmm, Anda ada orang mengatakan tergantung Prabowo, sebagaimana Anda katakan tadi dengan mengutip hmm, apa podcast saya sebelumnya. hmm, Tapi ada juga yang mengatakan itu kan bergantung pada elit-elit politik di partai politik. hmm. Ya terutama 8 partai politik yang ada di parlemen. Lalu ngapain kita memilih wakil-wakil rakyat ya kalau begitu? Silakan. Karena di antara 8 itu bukan wakil rakyat tuh. Sebagian besar kan. Yang wakil rakyat, oh nggak ada malah, ya kan? Coba bayangkan. Jadi impeachment itu tidak ditentukan oleh wakil rakyat, tapi ditentukan kekuatan di luar wakil rakyat. Padahal konstitusi mengatakan itu adalah kekuatan DPR mestinya. Silakan. Hmm. Ya, ini kan menunjukkan suatu persoalan di apa tatanan politik Indonesia dan juga apa masalah konstitusi ya konstitusi secara apa bukan secara apa khusus written text tapi secara apa Hmm, luas ya. Ya, sebenarnya kalau Anda pengalaman Anda di Amerika waktu di sini Anda bisa mengamati kan bahwa sebenarnya ketua partai itu di sini tidak terlalu penting perannya itu ya Republican Party ya, atau apa Democratic Party ketuanya nobody really know ketika itu karena ya. peran mereka tidak penting akhirnya ketika itu kan. Hmm. Tapi di Indonesia itu kalau sudah jadi ketua partai sangat apa dikdaya sekali perannya sehingga melebihi sehingga eh, caucus Ketua misalnya partai di itu suaranya 100% iya. di Soalnya partai kalau itu. di in Amerika, in the US kan itu kan di Senat itu kan ada pimpinannya sendiri atau di House Ya. Representative kan ada. Itulah yang mereka yang menentukan sebetulnya kekuatannya karena Hmm. di parlemen ketika itu apa eh, the chair of majority misalnya Mitch McConnell atau di Republican Party atau ya misalnya ya dulu ya sekarang itu sudah apa Senator Jim Thune ya, ketika itu kan ya dia lah yang mereka memegang peran atau di eh, sebaliknya di apa the House Minority Leader, Majority Leader mereka lah yang memberikan peran bukan ketua partai. Ya akhirnya jadi ya tapi di Indonesia memang sudah apa begitu saat ini ya jadi dia emang susah untuk di apa impeachment jalan akhirnya. Jadi apa yang Anda sarankan ya agar kemudian bukan impeachment itu jalan, tetapi cara untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran sebuah dokumen ya yang merupakan syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden ini itu bisa eh, memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik ya, transparan, accountable ya. Karena yang terjadi adalah seolah-olah ada upaya untuk menutup-nutupi ini sehingga debat publiknya gila-gilaan, tapi Hmm. transparansi dari institusi negaranya tak ada gitu. Silakan. Eh, saya tidak punya solusi ad hoc atau apa ya karena ini ya saya pikir ini sudah
realitasnya sudah susah. Bagaimanapun dicecar akan susah juga ya, baik institusi kenegaraan seperti KPU dan sebagainya yang yang menutup diri ataupun segala macam, sehingga susah kita cari informasinya ketika itu. Dan juga mereka juga tidak punya keinginan untuk verifikasi kebenaran dokumen-dokumen tersebut. Dan juga institusi-institusi yang terlibat seperti UGM sekalipun tempat kita pernah kuliah Hmm. ketika itu kan, Ya. yang juga uncooperative to some extent, itu bisa kita perdebatkan lah bagaimana ya nanti ya, kita bisa bicarakan lagi ketika itu. Tapi yang lebih penting yang saya katakan seperti Pak Jibli katakan itu waktu dia pidato itu kan di forum apa saya lupa itu ya, dia mengatakan oke, debat publik penuh dengan ini, yang penting ini bagaimana kita melihat tatanan konstitusi baru. Itu saya pikir yang bisa kita bicarakan. Yang lebih penting the new constitution, dalam artian begini, uh, James Madison dan Jefferson itu pernah berdebat ketika itu kan, waktu Hmm. penyusunan konstitusi Amerika. Perdebatannya begini ketika itu, Jeffersonian dan Madisonian kan uh, mereka mengatakan, bagaimana ini, the Jefferson want the constitution to last, ketika itu forever, ketika itu kan harus, Hmm. uh, sementara Madison mengatakan setiap generasi itu harus membuat konstitusi sendiri. Dalam arti Hmm. dia katakan usianya 20 tahun itu maksimum, sehingga generasi baru bikin konstitusi baru, kata dia. Tapi Hmm. akhirnya kan yang menang Jefferson ketika ya, Ya. US Constitution, Ya. that's the things that last, things that more than 100 years now, ketika itu kan ya satu konstitusi yang paling sulit diubah ketika itu. Hmm. Saya pikir saya lebih cenderung yang Madison approach, dalam artian ya every generation have to, that define their, own constitution. Ketika itu kita jangan Hmm. terikat lagi. Ini konstitusi 2002 ini, kalau dikatakan 2002 ya, mau disebut konstitusi Ya. 2002, itu sudah lebih dari 20 tahun dan terbukti Ya. sebenarnya tidak berhasil membuat tatanan Indonesia yang baru, karena Hmm. banyak uh, kesalahan yang mereka buat ketika banyak kompromi segala Hmm. macam itu ya, sehingga akhirnya it's time for the new generation to draft their new constitution. Ketika itu termasuk generasi kita lah, generasi Anda juga Hmm. kan, Ya. itu kan dibuat oleh Jacob Tobing CS, that the older Hmm. generation, dan juga part of the new order ketika itu kan. Ya. Dan konstitusi ya benar-benar produk ketika itu reformasi ataupun itu sebenarnya belum ada oleh generasi baru ketika itu ya. Ya, kalau misalnya mantan teman-teman seperjuangan saya Budiman CS segala Hmm. macam mau bikin konstitusi baru terlibat, ya that's, better in the sense, I think that they should take the lead ketika itu kan. Hmm. Ya. Yes, our generation is time to write our constitution Ya. gitu. Jadi itu yang lebih penting saya, sehingga persoalan seperti persyaratan presiden segala macam harus diperjelas di konstitusi tentang itu juga. Juga Hmm. masa jabatan presiden saya pikir itu harus dijelaskan, dalam arti tidak bisa diubah lagi. Jangan sampai nanti Hmm. ini, eh, kemarin itu tidak jadi 3 periode, tapi belum berarti ini habis. Habis ini bisa jadi Prabowo juga mau 3 periode. Jangan-jangan nanti habis ini kan. As long as itu kan argumen dari teman Anda Kodari mengatakan itu bisa saja di amandemen kan, tidak dilarang. Ya. Ya ada benarnya juga dia, dalam artian tidak ada pasal di Undang-Undang Dasar yang mengatakan 2 periode itu tidak bisa diubah. Yang ada Hmm. itu cuma mengatakan negara kesatuan tidak bisa diubah. Itu. Ya. Tapi 3 periode tidak bisa diubah. Jangan-jangan nanti periode berikutnya mereka mau ubah lagi, celaka lagi nanti. Hmm.